Ayo teman-teman Laskar Sabilillah Karanganyar dan siapa saja yang respect dengan perjuangan diskursus nasab ini, mari kita tunjukkan kebersamaan kita, kompakan kita, nyawa siap kurbankan untuk NKRI. Ayo, yang mudah-mudah jangan patah semangat, bangkit untuk bangsamu. Jangan jadi bangsa yang pecundang, yang dikangkangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari klan Ba'awi dengan jongos-jongosnya, yang ditunggangi kepentingan-kepentingan HTI. Hai, makanya suapu langsung konsul. PDQ kayak sak mene arep ngobosat. Geger. Lapor Ketum. Saya sudah menepati janji segera sowan ke Solo untuk konsolidasi dengan teman-teman biar mantap semua. Bagaimana Pak Mudi? Cara jual kita borong. Jangan dibeli, diborong aja. Nah, inilah anggota-anggota Laskar Sabilillah Karanganyar. Semangat untuk menumpas kebatilan-kebatilan yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah. Sahabatku semua, terutama PW ILS Sabilillah Karanganyar dan para sahabat-sahabat yang berada dalam barisan yang sama, termasuk PGN, PN, dan sebagian warga NU dan siapa saja yang berada dalam barisan perjuangan diskursus nasab suci Rasulullah SAW, yang kita semua tahu maksud daripada perjuangan kita adalah menegakkan marwah suci nasab Rasulullah SAW, dan lebih dari itu adalah perjuangan kebangsaan, menegakkan marwah Nusantara termasuk marwah para ulamanya. Pada saudara-saudaraku semua, pada akhir-akhir ini kita sering mendapat intimidasi dari, terus terang saja, EPI atau begundal-begundalnya Habib Rizik. Saya sebagai orang yang dituakan di dalam pergerakan ini, terutama di wilayah Karanganyar, saya mengajak dan menghimbau kepada rekan-rekan semua, janganlah kalian merasa takut dan gentar dari semua itu karena Anda merasa kalah jumlah. Ingat, dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menang jumlah. Ingatlah bagaimana kekalahan di dalam perang Uhud itu bukan karena jumlah, tapi karena ketidaktaatan daripada pasukan Rasulullah SAW dengan adanya pembelotan, pengkhianatan dari Ubay. Ya. Jadi karena pembelotan Ubay yang membawa 300 pasukan pemanah yang membelot tidak taat dengan perintahnya Rasulullah, ini yang menyebabkan kekalahan, dan ini sangat melemahkan daripada pasukan Rasulullah saat itu. Maka kami anjurkan kepada teman-teman semua,
bertaakluklah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jumlah yang bikin kita menang, tapi apa? Keyakinan dan niat suci kita karena berjuang di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah Allah akan menolong terhadap kita. Maka ingatlah bagaimana kemenangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada perjuangan saat itu, walaupun pasukannya juga kalah banyak, kalah kuat, kalah segalanya daripada kaum kafir, tapi Allah memberi pertolongan karena pasukan yang kuat, yang kompak, memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan yang ditanamkan oleh Rasulullah. Maka dalam perang Badar itu kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit memperoleh kemenangan. Maka ingatlah, bukan jumlah yang membuat Anda kuat, tapi keyakinan hati Anda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya strong determination, tekad yang kuat untuk berjuang menegakkan keadilan, menegakkan marwah suci Rasulullah, itu yang penting. Karena ingatlah bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci. Kalau toh kita menjadi korban di dalam perjuangan ini, maka kita dicatat sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah bahwa kematian itu sesungguhnya telah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz, bahkan cara-cara kematian itu sendiri telah ditulis di dalamnya. Jadi seorang mukmin tidak akan takut atas kematian. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan terhadap tauhidnya, maka dia akan ragu dan punya rasa takut terhadap kematian. Karena kematian itu la yastakhiruna sa'atan wala ta'zimuna, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Saya sendiri, Mbah Hukid, pernah mengalami hal itu saat Mbah Hukid bekerja di sebuah proyek perusahaan yang besar, perusahaannya Pak Harto. Mbah Hukid menjadi manajer areanya. Pada saat itu Mbah Hukid punya pasukan centeng-centeng dari wilayah Sukabumi, tapi karena centeng-centeng itu tidak mampu mengatasi keamanan, maka saya turun sendiri. Dan pada saat itu saya mau diculik oleh gerombolan pengacau, tapi saya tunggu. Saya tidak pulang, walaupun mereka menyuruh saya pulang ke Jakarta, tapi saya tidak pulang karena ingin menyelesaikan persoalan. Saya tidak takut mati. Karena apa? Satu keyakinan, kalau memang harus mati hari ini, pasti kematian datang. Tapi kalau belum, Allah akan mencarikan jalan terhadap waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Semua Allah yang atur semuanya. Maka bagi saudara-saudara semua, ingat, jangan karena jumlah Anda kecil, Anda mengkeret, nyali Anda jadi ciut, bahkan semua pasukan menjadi lemah. Ingat bahwa perperangan para sahabat Rasulullah SAW itu semua rata-rata jumlah pasukannya kalah, tapi yang memberi kekuatan kemenangan adalah ta'aluknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'aluknya, keyakinannya kepada Rasulullah SAW. Maka Allah memberi pertolongan kemenangan yang besar di dalam perang Badar untuk menebus, menghibur daripada kekalahan saat di perang Uhud. Itu saudaraku semua. Jadi mohon pasukan yang berada di dalam pergerakan PWILS Laskar Sabilillah atau PGN atau orang-orang sahabat-sahabat kami yang berada dalam pergerakan ini, tolong jangan semangat, jangan gentar menghadapi semuanya. Ingat, kita berjuang li'ila'i kalimatillah, bukan untuk pengkhianatan. Kita berjuang untuk keluhuran marwah suci Rasulullah. Dan kalau sampai nyawa kita menjadi tumbal semua itu, kita akan mati dalam keadaan syahid. Tapi ingat, betapa banyak sahabat yang mati, ingin mati syahid, tapi faktanya beliau tidak mati syahid dalam peperangan, tapi mati dalam keadaan yang lain. Itulah bahwa kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sya'atan wala ta'zimuna. Demikian, semangat selalu, salam perjuangan dari Mbah Hukid.
Wallahu muwaffiq ila madrat. Salam rahayu, rahayu sumadulur, salam NKRI harga mati. Karanganyar, Solo Raya, NKRI, Pancasila, Polri TNI,